Halo sobat, kembali lagi di channel YouTube Bats Official. Kali ini kita akan ada podcast. Nah, kita ini jadi di Bats Official ini kita punya segmen baru untuk podcastnya, yaitu Accounting Talks. Nah, kali ini kita nggak sendiri, khususnya saya nggak sendiri. Di sini saya ditemani oleh seorang managing partner dari KAP Abdul Hamid dan rekan. Di sini sudah bersama saya Ibu Hilda Farah. Halo Mbak Irma, thanks for having me in this podcast. Wah. It's been honor for me. Terima kasih atas kesempatannya. Wah, terima kasih juga Bu Hilda karena sudah menyempatkan waktunya untuk kita sambil sharing ya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas, mengulas tentang Accounting Talks ini, di mana Accounting Talks ini kita nggak hanya membahas seputar accounting, tapi juga kita akan membahas seputar audit, and tax, dan accounting di lingkup accounting lainnya. Nah, kali ini perlu dikenalkan juga nih bahwa Bu Hilda ini adalah seorang managing partner, tapi juga bukan hanya seorang managing partner, tapi juga sebagai akademisi, dan juga sudah berapa lama Bu di dunia BLU? Mungkin hampir 16 sampai 17 tahun ya mengikuti perkembangan BLU. Wah, jadi sudah sangat bisa dibilang hatam ya. Hatam mengenai. Belum, masih terus belajar. Oke, karena memang terus ya, ini ya terupdate banyak perubahan, banyak kemudian perubahan. sesuai dengan perkembangan. Oke, sesi pertama pada segmen Accounting Talks ini kita akan membahas terkait dengan BLU, di mana kita bukan cuma membahas tentang accounting aja, tapi kita lebih kepada tata kelola gimana sih BLU di Indonesia, lalu juga inovasi dan transformasi saat ini di BLU. Nah, mungkin teman-teman semua di sini juga udah penasaran kan? Mari kita bahas. Oke, teman-teman di sini mungkin sedikit ya. Di sini saya introduction dulu nih tentang BLU ya Bu Hilda ya. Sebenarnya BLU sendiri itu kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang perbendaharaan negara gitu. Di mana BLU itu adalah sebuah instansi di lingkungan pemerintah yang memang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan atau jasa yang mana dijual tapi juga tidak mengutamakan laba atau keuntungan gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nih Bu Hilda, kalau untuk BLU sendiri, sebelum BLU itu kan pasti ada tahap sebelumnya ya. Itu biasanya dinamakan dengan Satuan Kerja PNBP. Nah, sebenarnya apa sih Bu perbedaan antara Satker PNBP dan juga BLU gitu? Mungkin gimana nih Bu dijelaskan? Oke, halo Sobat Bats Consulting ya. Sobat aja. Oke, halo sobat semua. Terima kasih atas pertanyaannya, dan mungkin saya juga dalam hal ini nanti akan banyak berdiskusi dengan Mbak Irma. Tapi mungkin saya disclaimer dulu bahwa saya bukan salah-satunya yang ahli dalam bidang ini, tapi saya juga dalam hal ini berbagi berdasarkan beberapa pengalaman yang saya alami. Jadi mungkin kita berangkat dulu dari dasar seperti tadi Mbak Irma juga sampaikan ya, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 itu juga sudah mengamanatkan bahwa adanya instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa, tapi kemudian juga diberikan fleksibilitas atau diberikan mandat tertentu karena langsung memberikan jasa dan barang kepada masyarakat, tapi representatif dari pemerintah, maka mereka memiliki ketentuan khusus, kemudian juga adanya aturan khusus dan adanya implementasi terhadap new performance management ya, kalau mungkin Mbak Irma tahu. Jadi bagaimana pemerintah itu bisa dekat dengan masyarakat, tapi juga menyediakan jasa dan juga diberikan mandat yang relatif lebih luas dan berbeda dari mungkin kalau kita bisa komparasi ada satker, selain mungkin saya sebutkan satker PNBP ya. Jadi kalau misalnya ada satuan kerja, sebenarnya hampir semua yang kita sebut dengan satker khususnya di dalam pemerintah pusat ya. Jadi mungkin kita konteksnya berbicara tentang pemerintah pusat dulu ya. Jadi penyebutan satker, karena nanti kalau pemerintah daerah berbeda lagi gitu ya, dengan penyebutan SKPD misalnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya penggunaan pengistilahan BLU itu sebenarnya sudah banyak ya diatur dari regulasi yang tadi sudah disebutkan, dari undang-undang ke peraturan pemerintah di PP 23 2005, PP 74 tahun 2012 itu juga sebenarnya yang mengamanatkan dari undang-undang. Lalu juga banyak sekali regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan BLU yang sebelum
setelah turunnya PP itu banyak sekali peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang activity rules yang ada di BLU. Tapi sudah dilakukan omnibus law untuk satu peraturan regulasi terkait dengan pedoman pengelolaan badan dana umum yang diatur di PMK 129 tahun 2020 sebagaimana diatur sebagaimana diubah di PMK 202 ya tahun 2022. Nah, saya kembali lagi atas pertanyaan Mbak Irma. Kalau seandainya ditanya apa sih bedanya Satker BLU sama Satker PNBP biasa ya. Jadi kalau seandainya misalnya tadi saya nyatakan bahwa mungkin ada stepping stone atau menjadi milestones yang bisa dikatakan bahwa fleksibilitas yang diberikan kepada satuan kerja itu ketika sudah menjadi BLU itu tidak semua sebenarnya diberikan status sebagai Satker BLU. Dia harus melakukan pengusulan terhadap BLU itu sendiri dan juga ada beberapa persyaratan, baik persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Jadi akan ada diuji terlebih dahulu bahwa Satker yang bersangkutan itu memenuhi syarat-syarat yang tadi saya sampaikan, termasuk juga dokumen-dokumen yang harus disusun sebelum menjadi BLU. Ada banyak sekali sebenarnya kalau ditanya bedanya Satker BLU sama Satker PNBP biasa, itu kita pakai beberapa pendekatan ya. Tapi kalau menurut saya secara umum ya, karena sebagai pada definisi dari satuan kerja BLU dan satuan kerja PNBP biasa sebenarnya sama-sama menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Nah, tapi mungkin yang paling utama perbedaannya itu adalah terkait dengan pengelolaan keuangan. Di mana pengelolaan keuangan pada saat satuan kerja menyediakan barang dan jasa dengan status Satker PNBP biasa dengan status Satker BLU, dia akan memiliki fleksibilitas dan otonomi untuk melaksanakan anggarannya, baik dalam hal pendapatan, baik dalam hal belanja, maupun dalam hal pengelolaan terhadap aset dan hutang. Jadi mungkin secara umum sebenarnya utamanya ya dari rules atau dari vibes-nya satuan kerja PNBP biasa ke BLU itu adalah sebenarnya lebih ke pengelolaan keuangan. Nah, tapi dampak pengelolaan keuangan itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya aspek-aspek lain sebenarnya yang juga harus dipenuhi oleh sebuah Satker. Yang paling utama sebenarnya adalah perubahan paradigma atau perubahan mindset. Karena Satker biasa atau Satker PNBP biasa, dia sebenarnya representatifnya sama seperti Satker perkantoran pada umumnya yang pengelolaannya mendapatkan anggaran berupa RM misalnya, kemudian juga bisa menarik dana dari masyarakat, diatur dengan peraturan pemerintah, tapi juga setelah itu, setelah mendapatkan dana tidak bisa digunakan secara langsung. Jadi harus disetor dulu dengan mekanisme DIPA, kemudian nanti akan dibelanjakan. Dan atas ketidakfleksibilitasan itulah yang kadang menjadi problem gitu bagi Satker yang menyediakan barang dan jasa, tapi kemudian mereka tidak bisa sebegitu fleksibel atau sebegitu satset gitu ya ketika mereka ingin belanja, tapi kemudian uangnya belum mereka tarik dari KPPN misalnya gitu, atau mereka harus mengajukan terlebih dahulu dan seterusnya gitu. Nah, maka proses ketika masuk ke dalam berubah menjadi Satker BLU, kenapa tadi saya bicara tentang paradigma, karena diberikan fleksibilitas untuk pengelolaan terhadap aset, terhadap liability, bahkan terhadap equity, dan bahkan yang lebih utama adalah pendapatan dan belanja yang tidak perlu disetor gitu, tapi cukup dilakukan pengesahan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat atau instansi vertikalnya, yang nanti akan tercatat menjadi bagian dari anggaran pendapatan belanja negara. Nah, jadi mungkin dua hal itu sih sebenarnya yang menurut saya paling utama. Tapi secara detailnya lagi itu banyak ya, Mbak Irma, turunan-turunannya. Kalau misalnya ada yang berbicara tentang memang paradigma itu sampai sebegitu pentingnya atau sebegitu important nggak sih berbedanya antara PNBP sama BLU ya? Menurut saya terang saja gitu, menurut saya sangat important perubahan paradigma itu, karena itu akan membuat misalnya leader yang ada atau pejabat teknis, pejabat keuangan BLU itu harus menyediakan sistem, harus mengatur bagaimana mereka mengelola aset mereka, hutang mereka, pendapatan mereka, belanja mereka itu dengan prinsip-prinsip yang efisien, ekonomis, efektif, productivity, tapi dengan tetap memberikan excellent services kepada masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa. Jadi itu butuh inovasi, butuh creativity, butuh juga bekerja sama ya semua aspek yang ada di dalam BLU itu untuk bisa menyediakan sebuah terobosan, sebuah pengelolaan yang tentunya dalam hal ini mungkin juga ada Satker BLU yang merasa bahwa kami otonom, tapi kami nggak sepenuhnya 100% bisa mengelola BLU, tapi
pun tidak 100% tetap berbeda dengan satker PNBP biasa yang memiliki plafon yang terbatas, memiliki fleksibilitas yang terbatas gitu dalam hal mengelola apa yang mereka punya gitu dalam bentuk capital workingnya atau mungkin pendapatan dan juga aset yang dimiliki. Setuju banget sih Bu Hilda, karena memang paradigma itu biasanya memang menjadi salah satu tantangan ya ketika memang si satker PNBP ini beralih ke BLU gitu, karena memang yang mungkin banyak kita temui juga di BLU karena kan di tahun-tahun ini setiap tahunnya tuh pasti ada yang baru berubah ya, berubah, dan sampai mereka pun mungkin bingung gitu kan harus apa ini gitu. Terus juga artinya tadi pengelolaan keuangannya akan berubah gitu kan, lalu juga dari segi mereka pun juga diberi kesempatan untuk bisa mencari apa sih sebetulnya yang bisa dikelola lebih gitu, bisa memberikan benefit lebih gitu kan, dan juga tanpa mengesampingkan tadi dari kualitas layanan. Gitu. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya bahwa yang juga menjadi tantangan karena satker biasa atau satker PNBP BLU berubah, satker PNBP biasa berubah menjadi satker BLU, itu juga ada harapan ya bahwa pemerintah juga akan menyeimbangkan anggaran yang akan disubsidi atau disupport dari BLU karena diberikan fleksibilitas itu. Jadi BLU tadi seperti saya sampaikan, paradigma yang menciptakan kreativitas dan inovasi itu juga akan menjadikan pengelola BLU itu akan berusaha bagaimana caranya untuk melakukan generate income, misalnya untuk mencari kreativitas untuk mendapatkan pendapatan gitu. Bahkan juga secara tata kelola atau secara struktur ada beberapa organ gitu ya yang sebenarnya sudah didesain gitu untuk bisa membuat BLU itu menjadi lebih fleksibel. Salah satunya misalnya adanya pusat pengembangan bisnis yang sebenarnya itu juga dimiliki oleh satker BLU dan mungkin itu tidak dimiliki ya untuk satker di luar dari BLU, betul, atau satker PNBP biasa. Kalaupun misalnya pun ada, artinya fleksibilitasnya masih tetap lebih besar ketika pusat pengembangan bisnis itu ada di satker BLU. Nah, salah satunya yang menjadikan itu bisa lebih fleksibel adalah tarif layanan. Nah, tarif layanan Badan Layanan Umum berbeda dengan tarif layanan yang dimiliki oleh satker PNBP biasa. Tarif Badan Layanan Umum itu sudah diberikan keleluasaan, masing-masing satker itu memiliki peraturan Menteri Keuangan sendiri untuk memberikan atau untuk menarik sejumlah biaya atau pendapatan yang dari masyarakat yang sebenarnya diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan. Jadi artinya sangat customized, masing-masing satker BLU itu memiliki potensi yang mereka punya seperti aset yang mereka bisa generate, kemudian juga mungkin pendapatan atau mungkin liability yang bisa mereka kelola gitu ya. Dan itu akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan untuk tarif masing-masing. Nah, di samping itu juga ada hal lain yang berbeda dari satker PNBP biasa dengan satker BLU, yaitu bicara tentang performance atau kinerja. Nah, ini juga menarik ya kalau kita berbicara tentang bagaimana pengukuran kinerja yang diatur di satker BLU, yang artinya itu karena tadi sudah memiliki otonomi dan kecenderungan untuk mengelola, bahkan sampai mengelola belanja, sampai mengelola pengeluaran. Mereka mau cost efficient, mereka ingin cost plus, mereka ingin cost BEP misalnya gitu ya. Jadi artinya dari sisi tarif yang mereka keluarkan dengan berapa belanja yang akan mereka desain gitu, itu juga nanti bisa menghasilkan berbagai potensi gitu ya untuk bisa dikelola oleh Badan Umum. Nah, termasuk salah satunya adalah peluang untuk bisa melakukan remunerasi BLU. Nah, tadi kaitan sama kinerja, itu saya melihat bahwa kinerja yang terjadi di satker BLU itu tentunya berbeda dengan kinerja di satker biasa. Kalau satker biasa itu diaturnya satu kementerian untuk mengelola dengan status bahwa mereka tidak memiliki dalam tanda kutip fleksibilitas untuk mengelola berapa plafon BLU, berapa tarif BLU, berapa grading gitu, yang di aturan dari Badan PKBLU sendiri itu masing-masing satker itu memiliki keputusan Menteri Keuangan sendiri untuk pengelolaan BLU. Nah, tentunya untuk pengelolaan BLU artinya ke arah remunerasi. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa remunerasi juga bisa diberikan, fleksibilitas itu juga harus disertai dengan promises terhadap kinerja yang bisa dibuktikan oleh BLU tersebut, baik kinerja individu, kinerja unit, maupun kinerja organisasi. Nah, disinilah tantangan bagi BLU juga untuk bisa mendevelop
kira-kira sistem kinerja macam apa yang nanti akan disusun oleh BLU. Jadi mungkin kalau step stones-nya ya atau milestones untuk BLU sendiri, menurut saya ada di mana BLU itu akan bicara tentang governance, tata kelola yang berhubungan dengan keuangan. Yang tadinya awalnya disetor, jadi nggak disetor. Yang kalau tidak disetor, kemudian bagaimana mekanisme dari pimpinan BLU itu mengatur sampai ke pengelolaan unit-unit yang ada di bawahnya, sehingga jenis jasa atau barang yang diberikan layanan kepada BLU ya, kalau mungkin kita lihat di website DJPB untuk PKBLU ya, kalau nggak salah jumlah per Juli ini ada 322 ya. Betul. Kan itu sudah meningkat ya dari tahun 2023 lalu. Mungkin saya juga ikut ya untuk membersamai salah satu BLU ya sejak 2007-2008 gitu. Jadi mungkin more or less sudah 16 tahun ya. Dan perkembangan itu menurut saya dulu tuh masih di bawah 50 satker ya. Di bawah 50 lah kira-kira di awal-awal, karena waktu itu awal pertama kali BLU itu sebenarnya satker atau bidang yang paling important dan urgent itu adalah kesehatan, yaitu di bidang penyediaan jasa kesehatan seperti rumah sakit. Nah, baru kemudian ke sektor pendidikan, kemudian ada pengelolaan dana gitu ya, kemudian ada kawasan dan mungkin barang dan jasa gitu ya. Jadi semakin lama sebenarnya semakin berkembang, BLU ini menjadi salah satu solusi yang sebenarnya ditawarkan pemerintah untuk tetap bisa menyediakan. Nah, maka kenapa tadi di awal saya sebut governance adalah yang paling utama, karena ketika diberikan mandat, bagaimana pengelolaan terhadap di internal mengelola dana, uang yang tidak disetor, dalam hal pengelolaan pendapatannya dan belanjanya tetap harus menggunakan asas-asas transparansi, akuntabel, dan juga prinsip praktik bisnis yang sehat, yang mungkin itu jadi tantangan bagi sektor BLU. Jadi mungkin borderline saya tuh memang butuh inovasi, kreativitas, dan juga never stop to learn bagi pengelola BLU untuk bisa meningkatkan kapasitas mereka dengan teknologi yang mereka miliki, kemudian inovasi yang mereka miliki, supaya BLU itu semakin lama semakin berkembang. Dan harapannya juga juga jangan sampai BLU itu juga memiliki paradigma bahwa oh ya, karena kami satker yang fleksibel, karena kami juga satker yang bisa memiliki otonomi gitu untuk menyediakan jasa, dan kemudian kami menetapkan tarif, kemudian akhirnya jadi menaikkan misalnya tarif untuk rumah sakit, misalnya tarif untuk SPP atau UKT gitu. Yang artinya sebenarnya juga di satu sisi ingin menyediakan jasa yang excellence, tapi di sisi lain juga mungkin menaikkan tarif layanan yang bisa jadi itu jadi membuat barrier to entry ya bagi mungkin pihak-pihak yang tidak mampu untuk bisa menerima jasa, terutama mungkin di perguruan tinggi ya. Jangan sampai mungkin itu jadi akan BLU jadi merefer sama komersial gitu ya, yang akhirnya tidak mengindahkan tujuan utama gitu, bahwa ingin mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan, juga ingin masuk dalam berpartisipasi dalam menyediakan layanan yang baik kepada masyarakat. Ya, setuju sih Bu, karena kan tadi ya berkaitan dengan UKT gitu, karena sekarang ini kan ya bulan-bulan kemarin kan sempat ada ramai ya tentang oh kenapa sih harus ada kenaikan di tarif, padahal sebetulnya memang pada saat kita mengelola tarif itu, kita menyusun tarif kan pasti ada dasarnya juga ya, ada yang namanya unit cost gitu. Berarti kan artinya kita juga tidak semena-mena juga untuk menetapkan tarif, tapi juga memang sudah ada perhitungan lah gitu kan ya Bu ya. Dan juga pastinya tujuannya tetap ke kualitas layanan, bukan lagi mengutamakan keuntungan, karena ya tadi balik lagi ke undang-undangnya Bu, bahwasannya BLU ini dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan tadi keuntungan gitu. Jadi underline-nya itu sebetulnya ya Bu ya. Nah, sebenarnya tadi juga kalau dikutip dari Ibu Wilda berbicara bahwasanya sebenarnya BLU itu di samping ada peluang, pastinya ada tantangan juga gitu tadi, yang mulai dari peluangnya itu ya pasti dia akan bisa berinovasi, lalu juga bisa terus belajar juga bagaimana caranya kita bisa mengelola keuangan, mengelola si BLU-nya ini untuk bisa maju gitu. Tapi juga ada tantangannya. Mungkin kalau dari saya Bu ya, SDM. Biasanya kita kalau BLU itu kan tadi SDM, karena berhubungan juga dengan performance. Nah tapi kalau dari SDM yang mungkin biasanya itu tadi tantangan utamanya itu ada menurut saya SDM ya Bu. Ya mungkin ya tadi balik lagi ke paradigma gitu, yang awalnya dia
merasa udah gue di PNBP aja gitu kan, tapi pada saat BLU kan mereka harus ya belajar lagi, terus juga mereka harus ada rolling lagi, pengelolaannya seperti apa gitu. Nah, kalau dari yang tadi saya kutip gitu ya, salah satu hal tantangannya itu tadi berinovasi dan juga SDM. Nah, karena kalau dilihat dari maturity rating ya, mungkin maturity rating kita setelah tadi kita membahas tentang tata kelola, artinya tata kelola ini kan sebenarnya bisa dinilai ya Bu. Kalau di BLU mungkin kita udah kenal namanya per 11 ya, per 11 tahun 2021 tentang pedoman untuk maturity rating BLU gitu, dimana sebenarnya BLU ini tuh juga dinilai dari segi kedewasaannya gitu dengan maturity rating, di mana ada dua aspek utama ya Bu, dari tadi keuangan dan juga layanan. Nah, kalau saya gitu melihat dari segi beberapa BLU gitu, kan mereka mempunyai kewenangan untuk mengisi sendiri, namanya ada akun BIOS ya Bu. Nah, itu kan juga ada di BIOS, dan selanjutnya kan mereka juga ada di review oleh PKBLU. Kebanyakan hasilnya itu kan masih di 2 dan 3, artinya masih define and manage gitu. Sedangkan sebenarnya yang tertinggi itu adalah di 5, di optimize. Sebenarnya apa sih Bu yang jadi kendala utama selain tadi SDM, lalu juga ya inovasi gitu? Sebenarnya apa sih permasalahan yang ada gitu di BLU? Kenapa sih mereka seperti kayak mungkin bingung atau sulit gitu, dan apa sih sebenarnya yang bisa mereka lakukan sebenarnya gitu, memberikan arah lah gitu ke mereka gitu Bu? Iya, makasih Mbak Irma. Wah, ini pertanyaannya sebenarnya berat ya Bu. Artinya mungkin ini yang relevan pimpinan BLU ya yang menjawabnya, tapi mungkin secara umum aja yang saya lihat ya dari apa yang dilakukan oleh pimpinan BLU, pejabat teknis, pejabat pengelola keuangan gitu yang ada di BLU. Sebenarnya maturity rating itu di Pers 11 2021 itu kan sebenarnya bagian dari omnibus bagaimana PKBLU membuat instrumen untuk bisa mengukur dan juga memberikan guidance bagi sektor BLU bahwa ketika mereka melakukan penilaian terhadap diri mereka, terhadap organisasi mereka, mereka akan bisa mencapai di level mana. Jadi sebenarnya itu kalau menurut saya untuk dari mulai level define sampai optimizing itu adalah stepping stones ya. Jadi tahapan yang sebenarnya itu berjenjang dan masing-masing BLU itu pada dasarnya memiliki tahapan untuk bisa mencapai sampai optimizing. Jadi kalau saya pertama melihatnya maturity rating itu lebih kepada guidance. Nah, karena guidance maka we need process. Kita butuh waktu untuk bisa melakukan sampai ke understanding dulu terhadap apa itu maturity rating. Jadi saya pikir ini tahun, karena ini juga baru rilis di 2021 dan officially baru 2022 ya dilakukan dengan menggunakan dengan BIOS. Karena sependek pengetahuan saya, BLU Maturity Rating ini yang per 11 ini adalah penggabungan atau mungkin mengubah dari peraturan Dirjen Perbendaharaan yang sebenarnya sudah mengukur kinerja berdasarkan masing-masing sektor. Jadi waktu itu ada peraturan Dirjen Perbendaharaan yang khusus untuk mengatur sektor pendidikan, sektor kesehatan, meskipun aspeknya ada aspek keuangan, ada aspek juga layanan gitu ya, dan ada beberapa aspek lain, tapi sudah dipetakan berdasarkan masing-masing sektor, sehingga mungkin lebih spesifik yang diukur adalah berdasarkan best practice yang ada di sektor tersebut. Nah, di per 11 2021 ini dimulai untuk semuanya akan berada pada perspektif yang sama dalam menilai BLU, bahwa meskipun dari sektor pendidikan atau dari sektor kesehatan atau dari sektor pengelola dana kawasan, itu semuanya merefer sama rules yang sama atau peraturan yang sama. Sebenarnya ini plus minus ya kalau menurut saya. Ada di satu sisi bahwa ini bagus karena akan membuat jadi standar gitu ya, semua akan mencapai pada standar yang sama, tapi di sisi lain mungkin juga struggle untuk bisa mencapai, karena semua berangkat dari starting yang berbeda, kemudian core bisnis yang berbeda. Tapi secara overall, kalau tadi misalnya Mbak Irma tanya kenapa masih di level 2, di level 3, saya rasa itu memang karena regulasi ini baru. Terus kemudian pengukurannya juga mungkin masih perlu harus juga dilakukan mungkin semacam penyesuaian kembali dalam hal understanding ya terhadap user gitu. Karena saya lihat itu beberapa pertanyaan yang juga diminta oleh yang regulasi yang ada di maturity rating itu juga ada yang sifatnya itu mungkin pemenuhan terhadap dokumen, kemudian juga mungkin penilaiannya masih perlu dikembangkan lagi sih menurut saya instrumennya. Tapi
saya lihat semua BLU juga berusaha ya untuk bisa melakukan yang terbaik ya untuk mereka dalam hal misalnya belajar, kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil biostudi untuk bisa diimplementasikan. Nah, hanya saja memang jangan sampai orientasinya jadi kepada sesuatu yang berkaitan dengan nggak substansi gitu. Jadi form over substance. Jadi cuma hanya biar supaya nilai kami bagus nih di level 3 gitu, tanpa sebenarnya melihat bahwa sebenarnya realnya yang terjadi di dalam itu apakah prosesnya itu smooth, apakah prosesnya itu baik dan benar gitu. Karena kalau misalnya melihat pada saya dinilai, kemudian nilai saya pengen mencapai 5, mungkin itu easy ya, tinggal dipenuhi aja semua dokumentasinya, tinggal kita atur aja bagaimana pengelolaannya. Jadi seolah seperti window dressing gitu, seperti mungkin mengorganize sesuatu yang tidak akan menciptakan kinerja yang sesungguhnya. Jadi makanya saya merefer sama yang pertama tadi, bahwa Per 11 2021 itu sebenarnya adalah guidance gitu. Okay. Jadi guidance yang akan membantu BLU itu untuk bisa menyamakan persepsi standar penilaian kinerja mereka, sehingga mereka juga mencapai sampai level yang optimizing. Oke, berarti memang ya itu istilahnya ya untuk mengukur ya Bu ya, untuk mengukur sejauh mana sih kita gitu kan. Tapi jangan salah juga Mbak Irma, masing-masing satuan kerja BLU itu juga sebenarnya memiliki cara mereka menilai kinerja di internal, karena tadi ya sebagian dari yang sudah sudah mendapatkan KMK remunerasi, mereka harus mendesain bagaimana BLU mereka itu juga bisa memberikan remun dengan berbasis kinerja. Berarti memang remunerasi itu salah satu ya menjadi pengukuran ya, jadi alat ukur bagi si BLU-nya itu ya Bu ya? Ya, jadi sistem remunerasi itu sebenarnya impact ya, jadi dampak atas kinerja, kemudian pembayaran remunerasi itu berbasis kinerja seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga payment terhadap performance yang diukur dengan sistem yang didevelop oleh masing-masing BLU itu menjadi sesuatu yang important. Nah, kalau tadi kita merefer dengan Per 11 2021 yang berhubungan dengan maturity rating, tentunya BLU juga tidak hanya memiliki pedoman penilaian yang berkaitan dengan maturity rating yang diatur oleh DJPB, karena di dalam BLU sendiri sebenarnya berbicara tentang performance itu sudah ada beberapa sistem atau panduan kontrak kinerja yang sebenarnya juga dilakukan. Contoh misalnya salah satu satker di bawah Kementerian Kesehatan juga yang memiliki vertikal organisasi atau vertikal satkernya adalah Kementerian Kesehatan sendiri, mereka memiliki rule sendiri gitu terhadap bagaimana mengatur semua satker yang ada di bawah Kementerian Kesehatan, termasuk juga dalamnya satker BLU. Sehingga bicara tentang kontrak kinerja antara Menteri Kesehatan misalnya dengan Direktur Rumah Sakit, atau Menteri Agama dengan salah satu rektor UIN misalnya, atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti gitu ya, membuat kontrak kinerja dengan seperti misalnya universitas atau UNJ misalnya Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu BU di bawah kementeriannya, itu juga memiliki kontrak yang berbicara bahwa dia BU atau dia bukan BU, dia juga harus mendukung apa yang menjadi mandat dari Presiden kepada menteri instansi vertikal yang ada di bawah BLU. Tentunya karena BLU itu menurut saya sih cukup challenging ya bagi BLU itu, karena dia berdiri untuk dirinya sebagai satker BLU, sehingga dia harus mendevelop seperti tadi saya sampaikan sistem yang harusnya juga tetap memberikan best practice, transparansi, accountability, kemudian praktik bisnis yang sehat. Tapi di sisi lain mereka juga menjadi bagian dari kementeriannya mereka yang nggak bisa dipungkiri bahwa banyak aturan main yang sebenarnya juga harus tunduk gitu dari kementerian atau dari regulasi kementerian di atasnya. Nah, belum lagi memiliki kontrak kinerja juga di Kementerian Keuangan ya, dalam hal ini PKBLU juga setiap tahunnya juga mendevelop adanya kontrak kinerja yang nantinya kontrak kinerja itu kita sebut dengan nama IKU atau ya IKU itu apa nih Bu? Ya, indikator kinerja utama gitu ya, yang menjadi hal-hal yang akan diukur gitu ya terhadap keberhasilan sebuah BLU gitu. Jadi yang utama-utama saja gitu dari apa yang menjadi mandat dari PKBLU kepada satker BLU. Artinya cukup kompleks sih sebenarnya kalau kita berbicara kinerja, tapi overall apapun yang menjadi ukuran kinerja pada dasarnya itu akan kembali kepada core business dari masing-masing satker gitu ya, bahwa mereka harus tahu di posisi satker BLU bahwa mereka menjadi bagian dari satker BLU, memiliki otonomi untuk mengelola BLU-nya sendiri, tapi di sisi lain juga memiliki tanggung jawab kepada satker di atasnya, bahkan juga tambah orang tua yaitu Kementerian Keuangan gitu.
Nah, mungkin itu kalau berbicara tentang remunerasi dan kinerja itu sebenarnya harusnya kita topik sendiri nih Mbak Irma. Kalau ngebahas tentang kinerja sama remunerasi BLU, karena menurut saya itu salah satu terobosan yang juga banyak tantangannya gitu dilakukan oleh BLU, apalagi tadi di awal saya sampaikan merubah paradigma. Betul. Dari sektor biasa ke sektor BLU, bahkan orang-orang di dalamnya itu juga belum sepenuhnya juga mungkin paham terkait dengan BLU atau mungkin peran apa yang harus mereka tingkatkan. Itu juga harus selalu terus-menerus ya di-upgrade, di-update gitu oleh pengelola BLU di masing-masing satker. Ya, setuju sih Bu, karena memang kan apalagi yang tadi ya berawal dari transisi gitu. Betul. Biasanya kan pada masa transisi tuh sebetulnya banyak yang ingin dituangkan, tapi mereka mungkin belum punya wadahnya gitu kan. Jadi mungkin nanti next kita bisa berbicara khusus ya tentang remunerasi dan juga tentang kontrak kinerja dan sebagainya gitu. Nah, tadi berbicara juga tentang tanggung jawab. Nah, artinya tanggung jawab, akuntabilitas gitu. Artinya kan perlu adanya pemeriksaan gitu ya Bu ya. Mungkin kalau dari sisi internalnya kan ada yang namanya mungkin auditor internal ya, atau kalau di BLU itu namanya SPI. Nah, sebenarnya kan kalau di PNBP biasa nih Bu, itu kan mereka biasanya di auditnya juga oleh BPK ya. Kalau di pemerintahan itu diaudit oleh BPK. Sebetulnya akuntan publik eksternal itu seperti apa sih Bu perannya juga gitu? Apakah juga bisa memberikan insight atau dan juga kalau dari peraturannya sendiri yang saya baca ya Bu, pernah ada pernyataan juga gitu di peraturannya bahwasannya memang salah satunya itu perlu diaudit oleh akuntan publik eksternal gitu. Nah, itu seperti apa nih Bu? Biasanya kan karena mungkin yang baru-baru transisi gitu, mungkin merasa kaget juga gitu, saya harus diaudit juga nih sama KAP gitu. Terus apa bedanya diaudit KAP sama diaudit BPK gitu Bu? Mungkin bisa dijelaskan nih Bu supaya nggak ada lagi yang bingung gitu, untuk terutama yang masih baru mungkin ya Bu, yang newbie, untuk yang baru transisi dari satker PNBP ke BLU gitu. Oke, ya. Terima kasih Mbak Irma. Kalau berbicara tentang pengawasan atau pemeriksaan, mungkin kita merefer lagi di PMK 129 ya dan PMK 202 2022, bahwa sebenarnya di sana itu di regulasi ini mengatur tentang organ-organ pengawasan dan organ pemeriksaan yang melekat dengan BLU. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa satker BLU itu punya dua peran, yaitu peran mereka sebagai satker BLU yang independen, diberikan otonomi khusus, diberikan keputusan Menteri Keuangan khusus gitu untuk menjadi satker BLU, yang juga memiliki fleksibilitas, tapi di sisi lain mereka juga menjadi bagian dari satker pemerintah, instansi vertikal di atasnya. Sehingga apa yang melekat dengan instansi vertikal tersebut tentunya juga melekat dengan satker BLU. Contoh seperti misalnya Undang-Undang nomor 15 ya tahun 2004 terkait dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, itu sudah memandatkan bahwa BPK sebagai salah satunya lembaga negara yang melakukan pemeriksaan gitu bagi pengelolaan dana yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, baik pusat maupun daerah. Nah, BLU juga sama, karena menjadi bagian dari sektor instansi pemerintah, di instansi vertikalnya juga pasti akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Begitupun juga untuk inspektorat atau audit internal kementerian masing-masing juga sama, itu melekat dengan satker BLU. Artinya perlakuannya akan sama gitu, sebagai bagian dari instansi vertikal atau kementerian di atasnya. Nah, tapi yang cukup berbeda khusus untuk BLU itu adalah memiliki internal audit sendiri, di mana internal audit itu mungkin kalau saya merefer sama teori three lines defense ya, bahwa di line pertama adalah bicara tentang aktivitas operasional yang harusnya kontrol environment dan kontrol activity dari manajemen dalam mengelola bisnis atau mengelola satkernya, itu juga memenuhi unsur-unsur. Mereka juga harus transparan, kemudian mereka juga harus memastikan bahwa tidak ada celah-celah untuk terjadinya fraud misalnya, itu sebenarnya sudah melekat. Begitupun juga untuk line yang kedua gitu, yaitu terkait dengan risk management, dan line yang ketiga yaitu kita sebut dengan auditor internal dan juga auditor eksternal. Jadi SPI atau Satuan Pengawas Internal di masing-masing satker BLU sebenarnya punya mandat yang lebih spesifik, itu untuk memastikan bahwa tata kelola yang didevelop dan dijalankan dan diimplementasikan oleh satker BLU itu sudah sesuai dengan standar yang diciptakan atau sesuai standar yang berlaku. Nah, maka fokusnya dari internal
audit itu sebenarnya adalah berbicara tentang organ BLU atau Satker BLU pada unsur dirinya sebagai standalone Satker BLU gitu. Dan tentunya juga tidak juga pernyataan saya itu bicara bahwa berarti kalau SPI tidak ada kaitannya dengan misalnya melekat dengan instansi vertikal ya tentunya, tapi desain dan kemudian cara dan kemudian juga mandat yang diberikan dari pimpinan BLU kepada SPI itu tentunya juga akan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan, yang tentunya tidak bisa dikomparasi bahwa Satker BLU yang satu itu harus sama seperti Satker BLU yang lain. Jadi mungkin SPI menurut saya adalah salah satu agent of change ya, atau mungkin katalisator ya bagi perkembangan BLU yang juga memiliki tantangan yang cukup besar, itu akan dijaga gitu oleh line yang nomor 3 tadi gitu, yaitu SPI BLU. Nah, adapun kalau misalnya tadi Mbak Irma menanyakan tentang bagaimana peran akuntan publik, akuntan publik itu tentunya di defense line yang hampir bisa dikatakan terakhir ya gitu ya, dari masuk dalam kategori yang ketiga juga berserta dengan internal audit. Nah, BLU sebenarnya karena menjadi bagian dari satker pemerintah, tentunya undang-undang terkait dengan BPK tadilah yang memberikan opini atau pernyataan bahwa apakah laporan keuangan itu telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, itu tentunya menjadi mandat BPK dalam hal memberikan opini atau pernyataan terhadap satker kementerian. Nah, tapi karena BLU adalah menjadi bagian seperti peran yang pertama tadi saya sampaikan, maka BLU juga menjadi bagian dari sampling atau bagian dari satker yang menjadi ruang lingkup penugasan BPK memberikan opini kepada masing-masing kementerian. Maka BLU kalau berbicara tentang BPK apakah dilakukan pengawasan, tentu karena BPK punya mandat, BLU menjadi bagian dari instansi pemerintah. Nah, bagaimana peran KAP? Kalau peran KAP secara spesifik, akuntan publik itu secara spesifik diatur di PMK 202 ya, di pasal 270 itu menyatakan tentang pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Nah, tapi peran mereka adalah untuk stand alone sebagai memberikan asuransi atau memberikan pernyataan terhadap BLU sebagai satker BLU. Jadi meskipun nanti peran kantor akuntan publik juga menjadi auditor komponen ya, sebagaimana diatur di SA 600 gitu. Jadi pemerintah atau kementerian itu mendapatkan opini, kemudian opini yang diberikan oleh BPK kepada kementerian itu juga akan merefer kepada apa opini yang diberikan kepada satker BLU gitu. Jadi kita sebenarnya bagian dari auditor komponen aja, dari auditor utama yang dilakukan oleh BPK. Dan kenapa mandat itu diberikan kepada kantor akuntan? Menurut saya ada beberapa filosofi yang cukup mendasar ya, dengan adanya pelimpahan wewenang atau memberikan semacam metode yang berbeda dari satker biasa gitu ya, yaitu tadi fleksibilitas tadi yang sebenarnya perlu terukur bahwa apakah mandat tujuan dari BLU tersebut itu tercapai. Oleh karenanya kantor akuntan publik kalau melakukan mereport ya atau mengeluarkan laporan itu sebenarnya juga harus mereka yang terdaftar di BPK, kemudian juga auditornya juga sudah memenuhi keterampilan dan kepengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan. Dan juga mereka yang akan menerbitkan 3 laporan di mana disyaratkan dalam regulasi pedoman pengelolaan. Iya, yaitu laporan auditor independen, laporan kepatuhan, dan laporan atas sistem pengendalian internal. Dan itu yang berbeda tentunya dengan as business as usual yang dilakukan oleh kantor akuntan publik gitu, ketika mereka menyediakan jasa audit atas laporan keuangan di entitas-entitas yang misalnya private atau entitas swasta lainnya gitu. Jadi ada kekhususan sebenarnya kalau kantor akuntan publik itu melakukan audit terhadap badan layanan umum, itu 2 laporan tadi, yaitu kepatuhan dan sistem pengendalian internal. Maka refer terhadap standarnya pun juga memodifikasi dari standar audit dengan SPKN atau standar pemeriksaan keuangan negara. Begitu, sehingga nanti opini yang akan diberikan itunya meskipun stand alone tapi itu juga akan menjadi rely on. Jadi kalau kita sebagai praktisnya dalam prakteknya gitu, kalau ada satu kantor akuntan yang ditunjuk ya oleh satker atau oleh satker BLU gitu untuk memberikan jasa audit, maka tetap harus ada komunikasi yang dilakukan. Nah, komunikasi itu akan dilakukan lewat kementerian masing-masing antara kantor akuntan publik audit eksternal dengan BPK.
Oh ya, satu lagi Mbak Irma, saya tadi lupa untuk menyatakan bahwa organ pengawasan BLU juga ada yang utama, yaitu Dewan Pengawas. Gitu, dimana Dewan Pengawas sendiri juga menjadi perpanjangan tangan ya dari 3 unsur ya yang ada di perannya sebagai organ pengawasan. Karena sebenarnya kalau lihat dari fungsi Dewan Pengawas sendiri itu sebagai selain pengawas, dia juga sebenarnya memberikan advice, memberikan masukan, saran, bahkan juga mungkin teguran gitu ya bagi pimpinan BLU jika mungkin ada hal-hal yang bukan menyimpang ya, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu harus perlu ada perbaikan dan evaluasi, bahkan juga perlu dikembangkan karena juga mereka sebagai semacam ahli gitu ya untuk bisa memberikan advice. Nah, unsur yang representatif dari Dewan Pengawas sendiri karena struktur BLU itu cukup unik menurut saya, ada Dewan Pengawas, yaitu keterwakilan dari 3 unsur. Yaitu unsur yang pertama adalah kementerian vertikalnya, yaitu misal kalau ada satker BLU di bawah Kementerian Perhubungan misalnya, maka representatif Dewan Pengawas itu adalah pejabat atau ASN yang kompeten untuk menjadi pengawas tapi menjadi representatif dari Kementerian Perhubungan. Kalau ada, itu yang kedua adalah unsur Kementerian Keuangan. Jadi sebagai tadi seperti saya sampaikan, kalau kita sudah jadi BLU, itu orang tuanya jadi 2 ya gitu. Jadi nggak satu lagi nggak cuma hanya instansi kementerian vertikalnya aja, tapi juga ada Kementerian Keuangan yang sebagai orang tua kedua. Nah, jadi saya kembali lagi ke fungsi Dewan Pengawas, organ Dewan Pengawas itu 2 unsur kementerian itulah yang sebenarnya bertugas gitu untuk menjadi membentuk pola pengawasan yang efektif gitu bagi satker BLU agar pimpinan-pimpinan BLU juga bisa diberikan tadi masukan dan juga pengembangan. Nah, satu unsur lagi untuk Dewan Pengawas itu adalah tenaga ahli. Jadi kalau 3 unsur tadi itu disesuaikan ya Mbak Irma dengan total aset dan jumlah pendapatan ya. Jadi kan ini juga berhubungan dengan cost ya, sehingga mungkin efektivitas dari Dewan Pengawas sendiri itu bisa disesuaikan dengan besarnya atau size yang dimiliki oleh BLU gitu. Jadi jumlahnya bisa 1, bisa 3, bisa 5 gitu ya. Jadi bahkan bisa 7 atau lebih gitu ya, disesuaikan dengan size yang dari BLU-nya. Dari BLU-nya gitu supaya lebih efektif dan efisien. Nah, itu juga menjadi organ yang juga cukup vital ya bagi BLU. Ditambah kalau di PMK 190 juga ada tambahan 1 organ lagi namanya Komite Audit. Nah, tapi kalau Komite Audit sendiri ini masih belum banyak ya saya lihat diimplementasikan ya. Itu karena juga kembali lagi kepada cost benefit ya yang dibutuhkan, apakah BLU tersebut juga cukup kompleks gitu untuk memiliki komite audit ya. Di samping juga tadi saya sampaikan udah ada yang melekat, ada inspektorat misalnya, ada SPI, ada BPK, ditambah kantor akuntan publik. Tapi overall terkait dengan pengawasan ini sendiri, menurut saya itu adalah menjadi bagian dari tata kelola yang sehat gitu ya. Jadi tetap harus ada check and balance, harus ada peran yang menjadi pemeriksa, peran yang menjadi pengawasan gitu, agar supaya semua tuh siklusnya jadi normal gitu ya. Tidak hanya fokus kepada bagaimana eksekusi, tapi juga perlu dievaluasi dan dimonitoring lewat audit-audit yang dilakukan oleh instansi yang sudah diberikan mandat untuk melakukan hal tersebut, termasuk kantor akuntan publik. Wah, luar biasa banget nih ya, Bu Wilda. Ternyata pembahasan tata kelola BLU itu sangat-sangat kompleks. Sebenarnya kalau mungkin refer sama experience bagaimana, misalnya saya juga memiliki sedikit ya pengalaman untuk mengikuti perkembangan sebuah BLU, itu semua memang struggling ya, artinya juga belajar seiring dengan perkembangan perubahan peraturan yang didevelop oleh Kementerian Keuangan atau Kementerian instansi vertikalnya gitu. Itu juga sebenarnya BLU tuh terus bertumbuh dan berkembang gitu, dan harapannya sebenarnya juga fleksibilitas yang diberikan juga semakin lama semakin bisa memastikan kalau BLU tersebut itu memang layak, pantas, kemudian juga memiliki praktek bisnis yang sehat. Juga memiliki mindset paradigma yang berubah gitu ya, sehingga mungkin kedepannya fleksibilitas itu bukan suatu hal yang mustahil gitu untuk bisa diberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih luas lagi gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita nggak sepenuhnya sebenarnya bisa otonom, tapi yang sudah otonom pun menurut saya masih dapat dioptimalkan gitu untuk bisa menciptakan BLU yang lebih sehat. Nah, setuju sekali Bu Wilda. Wah, luar biasa banget nih pembicaraan kita tentang BLU ya. Ini makin panas kayaknya ya Bu ya. Oke, mungkin terakhir nih Bu,
kalau lihat sekarang nih, kita kan berbicara di 2060 nanti ada net zero emission gitu. Dimana BLU kan juga sebagai instansi pemerintah. Nah, gimana sih Bu sebenarnya? Mungkin ini udah jadi pembicaraan hangat juga gitu di instansi BLU gitu. Dimana mungkin ada yang tahun ini mungkin ada yang sudah merencanakan renstranya dan sudah memasukkan unsur tadi rencana-rencana strategis terkait dengan emisi, pengurangan emisi, bahkan mungkin ada juga yang sedang mencanangkan green building atau dan sebagaimana yang lainnya gitu Bu. Kalau menurut Bu Wilda sendiri, sustainability report gitu, kalau kita berbicara tentang emisi kan kita berbicara juga tentang reportnya juga gitu, sustainability reportnya. Memungkinkan nggak sih Bu dari BLU sendiri itu juga diperlukan untuk membuat sustainability report? Ya tadi kan sudah ada reportnya, ada LK, ada pengendalian manajemen dan juga ada kepatuhan. Memungkinkan juga nggak sih Bu nanti akan ada sustainability report untuk BLU gitu? Makasih Mbak Irma. Menurut saya kalau kita berbicara sustainability report, dia tuh sebenarnya merefer sama output ya. Tapi kayak sepertinya kalau untuk BLU sendiri itu sebenarnya harus align dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah ya, seperti tadi Mbak Irma sampaikan. Jadi presiden turun ke menteri, dari menteri memiliki renstra, dari renstra turun ke eselon 1, dari eselon 1 nanti akan punya mandat ke masing-masing satker. Karena satker BLU sendiri adalah satker terkecil ya dari instansi vertikal yang ada di atasnya seperti eselon 1-nya, seperti mungkin sekjen dan kemudian juga kementeriannya. Tapi untuk informasi terkait dengan apakah green kemudian sustainability itu sudah cukup hangat ya di satker, saya rasa sudah mulai banyak. Bahkan juga di maturity rating sendiri udah memiliki ada unsur environment ya. Menjadi salah satu ukurannya, meskipun itu juga masih perlu harus dikembangkan lagi ya dari sisi pengukurannya, karena itu baru sepertinya membuat awareness. Jadi sebenarnya ini kita masih tahapan awareness, masih tahapan pengenalan awal ya terkait dengan green, terkait dengan sustainability untuk di Satker BLU yang khususnya tadi merefer dengan kementerian di atasnya. Tapi kalau berdasarkan beberapa pengamatan saya, itu sebenarnya banyak ya Satker BLU yang sudah mulai mendahului ya, artinya lebih inisiatif dan lebih aktif gitu ya untuk sebenarnya memiliki tagline yang berhubungan dengan green. Tagline yang berhubungan dengan sustainability gitu ya, menjadi unsur yang embedded gitu di dalam program kerja mereka gitu ya. Contoh seperti sekarang kita akan menunggu untuk Renstra 5 tahunan ya, 2025 sampai 2029. Dan salah satu yang menjadi unsur missionnya itu sebenarnya juga salah satunya ada unsur untuk ke arah emisi hijau dan kemudian sustainability gitu. Jadi sebenarnya sudah mulai banyak ya dikembangkan di masing-masing BLU. Nah, kalau untuk apakah sustainability report yang dilakukan oleh BLU itu sudah ada atau belum, atau mungkin menurut saya itu ke depan akan mungkin ya Mbak Irma gitu ya. Kalau sekarang ini yang sudah berjalan itu UI Green Matrix. Wah, apa tuh Bu? Ya, jadi sama ya seperti jadi sebenarnya rankingan terhadap kampus-kampus ya atau satker gitu ya yang concern terhadap lingkungan hijau gitu ya, yang itu diukur berdasarkan aspek-aspek yang dibuat dalam matriks yang dibuat oleh Universitas Indonesia gitu. Dan rata-rata yang menjadi objeknya adalah kampus gitu. Nah, contohnya di beberapa kampus, dan ini kayaknya sepertinya udah berjalan cukup lama ya, tapi mungkin di beberapa tahun ini makin booming ya, karena juga udah makin banyak membernya. Dan itu meranking kampus mana yang paling hijau, kampus mana yang paling green, kampus mana yang sehat gitu ya, yang memasukkan unsur environmentalnya. Jadi baru environment ya, belum ke yang social sama governance gitu. Jadi unsur environment sendiri udah mulai bahas tentang waste, udah bahas tentang air pollution gitu ya, dan seterusnya. Itu sudah energi juga udah masuk ke aspek itu. Tapi kembali lagi bahwa awareness sebenarnya yang paling penting ya, itu harus di level leadernya, di level kebijakannya, itu juga harus secara masif tahu, paham bahwa pentingnya. Nanti kemudian mungkin kalau untuk report sendiri itu sudah menjadi bentuk pengejawantahan dari action-action yang udah dilakukan dalam hal concerning atau awareness-nya sudah oke gitu. Jadi mungkin akan ke arah sana kalau menurut saya sustainability reporting itu akan menuju kepada Satker BLU. Nah, tapi coming up-nya saya lihat mungkin peraturannya belum spesifik ya gitu yang mengatur, baru
secara umum saja itu ya di regulasi yang dibuat oleh Direktur Perbendaharaan. Tapi mungkin kita tunggu saja ya. Mungkin beberapa hal sedang digodok gitu ya untuk memasukkan atau lebih spesifik lagi gitu memasukkan unsur green di dalam pola pengelolaan BLU. Betul. Setuju banget nih, luar biasa nih Bu Wilda nih. Pembahasan kita kayak udah kompleks banget ya Bu dari awal dari sebenarnya kalau saya lihat ini ya mungkin discussion kita relatif mungkin kepada poin-poin utama ya. Cuma mungkin kalau aspek yang kita perlu emphasize lagi itu sebenarnya masih banyak Mbak Irma. Jadi kalau misalnya kita ngomongin BLU tuh mungkin ekosistemnya itu juga banyak yang menarik ya, yang perlu harus bahas dan dikupas gitu ya. Coba mungkin di lain kesempatan aja ya, mungkin kita bisa ngobrol lagi. Next berarti kita akan ada sesi kedua ya teman-teman ya. Mudah-mudahan. Mungkin tadi udah dapat nih kita satu remunerasi kinerja. Siap. Mungkin nanti kita ada pengelolaan keuangan. Mungkin nanti kalau sudah ada peraturan tadi yang tentang green, bisa jadi pembahasan hangat juga ya Bu ya. Oke. Mungkin terakhir Bu, harapan Ibu Wilda untuk BLU di Indonesia. Wah, aduh, udah pertanyaannya seperti ini nih, seperti representative of apa gitu. Mungkin saya lebih kepada sebagai bagian dari orang yang juga ada di dalam Satker BLU, kemudian juga dari sisi sedikit banyak berkontribusi untuk memberikan jasa ya kepada Satker BLU gitu. Jadi BLU tuh sebenarnya adalah langkah yang baik ya yang dibuat pemerintah gitu ya, dengan harapan pemerintah juga atas BLU ini tuh sangat baik gitu untuk bisa memajukan kesejahteraan umum, menyediakan jasa dan barang yang baik bagi masyarakat gitu ya. Nah, kita nggak pernah berhenti ya sebenarnya untuk terus berinovasi dan mengembangkan apa yang bisa dilakukan gitu, karena saya juga melihat bahwa not as simple as that, seperti mungkin saya sebagai bagian dari ya mungkin stakeholders gitu ya dari satu BLU, tapi nggak semudah itu untuk membuat BLU jadi bisa sehat dan seterusnya. Tapi menurut saya selalu akan ada cara gitu untuk bisa menjadi jalan keluar gitu, dan seluruh ekosistem dari BLU sendiri semakin lama tuh semakin lebih ajak dan lebih settle gitu untuk bisa menyediakan dan memberikan solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dilakukan oleh BLU gitu. Jadi semoga ini tetap terus berjalan, karena memang kalau berbicara tentang Satker BLU sendiri, bagi beberapa kementerian ini mentok ya Mbak Irma. Mungkin kalau Kementerian Kemendikbudristek atau Kementerian Agama atau beberapa kementerian ya, terutama sih 2 kementerian itu bisa move ke PTNBH ya, atau menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum gitu, dimana itu lebih fleksibel lagi gitu, bahkan asetnya itu juga tanah ya yang dimiliki oleh pemerintah negara ya kan, dan sisanya itu dimiliki oleh PTNBH gitu. Jadi lebih fleksibel lagi dan lebih memiliki otonomi gitu ya. Harapannya memang semua menuju ke sana gitu bagi Satker yang lebih baik gitu. Tapi untuk di step BLU sendiri, saya pikir kita perlu mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan dengan regulasi yang ada. Dan semakin kesini semuanya semakin lebih baik dan berkembang ya. Tentunya manajemen harus terus belajar, stakeholdersnya juga ikut belajar gitu, tidak hanya menuntut saja tapi juga manajemen saja, tapi juga stakeholdersnya tidak juga berusaha untuk juga bisa menyeimbangkan informasi dan seterusnya gitu. Mungkin semoga BLU-BLU yang ada semakin berkembang dan juga dapat menyediakan jasa yang baik, jasa yang excellence bagi masyarakat gitu, dan juga tetap juga dengan memiliki tata kelola yang baik. Mungkin itu saja Mbak Ir. Amin. Luar biasa ya Bu Wilda. Mungkin luar biasa banget ya teman-teman untuk pembahasan BLU kali ini dengan Ibu Wilda gitu. Mungkin udah banyak banget yang udah kita bahas gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang masih bingung atau masih pengen tahu lebih lanjut, bisa tulis aja di kolom komentar, nanti kita jawab ya Bu ya. Kita jawab, atau nanti tunggu sesi-sesi berikutnya ya tentang tata kelola BLU lainnya, seperti tadi ada remunerasi atau dari segi tata kelola keuangannya. Mungkin nanti next kita akan ada kesempatan lagi ya Bu. Insya Allah Mbak Irma, terima kasih.
Oke, mungkin teman-teman cukup sampai di sini untuk podcast kali ini. Semoga apa yang sudah dibahas tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain supaya bisa bermanfaat juga untuk semuanya. Oke, terima kasih banyak Wilda atas waktunya. Mbak Irma, terima kasih juga semuanya. Dan see you.